Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, subuh adalah waktu yang amat istimewa. Waktu di mana terjadi pergantian dari malam ke pagi, dari gelap menuju terang. Subuh sering diungkapkan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Quran Surah At-Takwir ayat 18. Kata menjalankan salat subuh, lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan berikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hari menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa malas. Yang kelima, disaksikan oleh para malaikat. Subuh begitu istimewa bagi umat Islam, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah salat subuh sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78. Dirikanlah salat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan malaikat. Orang yang menjalankan salat subuh akan mendapat perhatian Allah pada hari kiamat, karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di waktu tersebut.
di mana para malaikat melaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang dikerjakan hambanya di waktu subuh, dan mendoakan kebaikan bagi mukmin yang menjalankan sholat subuh. Yang keenam, bercahaya di hari kiamat. Bekas wudhu dan langkah kaki orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan menjadi cahaya di hari kiamat menurut Islam. Kelak, itu akan membedakan dengan umat lainnya dan menjadi jalan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Seperti sabda Rasulullah SAW,
bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Yang ke-15, terhindar dari munafik. Dalam hadis riwayat Imam Malik mengatakan, batas antara kita dengan orang-orang munafik adalah yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh. Hal itu dikarenakan orang munafik tidak akan sanggup untuk menghadiri kedua sholat tersebut. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis tersebut menjelaskan bagi yang menjalankan sholat subuh dapat terhindar dari ciri orang munafik. Yang ke-16, dapat melihat Allah. Manusia dapat melihat Allah saat berada di surga nanti. Allah Zat yang Maha Agung akan menampakkan dirinya di hadapan hamba-hambanya yang dikehendaki, termasuk di hadapan hamba-hambanya yang selalu menjaga sholat subuhnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat roh kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-17, mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Bagi orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir hingga matahari terbit dan ditutup sholat 2 rakaat, akan mendapatkan pahala senilai dengan pahala haji dan umrah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.